Halo Kang Dik. Hai. Ini pertemuan kita kesekian kalinya ya. Betul. Kita kan biasa collab. Bikin konten bareng ya. Ini kapan nih ngomongin konten ini? Nggak tahu Kayaknya nih. wacana udah lama ya pengen collab lagi kan. Di grup wacana mulu ngajak tapi nggak terrealisasikan gitu kan. Iya, padahal udah kangen banget tau pengen ngebanting-bantingin sama orang kan. Iya, dia mah kan enaknya tukang mukul-mukul doang. Iya. Kita yang ini bonyol. Kapan Geh kira-kira? Diusahakan dalam waktu dekat lah, semoga aja ini. Teman-teman bisa semua ya. Jadi kita tuh biasanya tuh kontennya tuh bareng ya kan, kolaborasi bareng. Jadi nggak cuman dari Panglipur, dari MP. Teman kita dari mana sih waktu itu? Perguruan Dari mana aja? Pasundan, ada dari PBSS Kuningan, pokoknya ada dari Pagar Nusa juga rencana pengen diajak gitu. Iya, jadi Dari kalau berbagai bisa, macam perguruan. jadi kan kita tuh menunjukkan bahwa silat itu buat silaturahmi. Nah, itu betul. Biar makin kenal satu sama lain kan, sama perguruan lain, biar tahu juga karakteristik dari setiap perguruan. Itu dia. By the way nih, kalian tahu nggak sih kalau kita ini lagi ngobrol bareng di balik adminnya Jawara Silat. Wow. By the way, subscriber udah followers ya? Followers udah berapa sekarang? Kurang lebih ada 187.000. Udah banyak banget ya. Itu dalam berapa lama sih untuk ngebangun semuanya? Dulu sih cuma iseng doang, kurang lebih dibikin waktu tahun 2016 kalau nggak salah. Ya cuma iseng 2016 doang. awalnya. Kayak cuma iseng-iseng repost doang konten-konten gitu silat. Terus banyak tiba-tiba orang-orang pada suka, pada ngeliatin konten-konten kita, ya udah. Terus mulai kita mulai kembangin, mulai serius, jadi kayak kasih info-info tentang silat, bikin infografis dan contoh konten-konten kayak teknik-teknik bela diri gitu juga. Ini gitu. udah banyak banget nih 184k followers. 184k. Tak ingin punah di negeri sendiri, save our culture. Berarti nih postingannya itu dari berbagai macam bela diri ya? Iya itu dia. Nih bisa ngeliat juga tuh teman-teman, banyak banget postingannya. Ini kalau untuk karakteristik yang bisa masuk di postingan ini apa aja sih? Syaratnya contohnya. Nggak ribet sih. Kayak lu cukup bikin konten yang menarik aja. Nggak harus kualitasnya bagus, maksudnya nggak perlu pakai kamera profesional, cukup lu pakai handphone aja bisa. Bagus. Bisa. Yang penting kontennya menarik, mulai dari video ataupun foto gitu. Nah, biasanya kan ini kan admin nih ya. Pernah nemuin gak sih orang-orang rese? Repost dong gua gitu. Apa sih lu nggak pernah repost gua gitu? Itu sering buat banyak nge-DM secara langsung. Sampai di DM secara langsung. Saking pengen di repost ya. Saking pengen di repostnya. Padahal kita sendiri nggak perlu disuruh. Kalau misal memang konten kalian menarik, udah pasti kita repost. Malah kadang dulu sebelumnya kita izin ke orangnya dulu. Tolong dong boleh nggak nih kita mau nge-repost kayak gitu. Sekarang itu kalau sekarang lebih kebanyakan orang minta di repost. Minta di repost. Karena kan keuntungan juga kalau misalnya di repost kan, apalagi di akun besar kayak gini tuh mereka bakal naik kan followersnya. Iya sih. Gak usah jauh-jauh lah, gue juga. Pernah juga di repost ya? Pernah. Waktu itu belum kenal kita ya. Dulu kalau nggak salah sering di repost tuh masih pakai seragam merpati putih, ya kan? Iya, kemudian gerak-gerak merpati putih, pakai senjata double golok segala macem, itu sering banget. Tapi gue belum kenal lo bang, seriusan. Kita kenal kapan sih? Waktu bikin konten dong ya? Kita kenal itu kalau nggak salah waktu bikin konten, iya. Dan kontennya kita nggak ketemu langsung, kalau nggak salah waktu masih yang baku hantam online ya? Itu kan lagi musim banget tuh, lagi pandemi kan. Anak-anak nih pada sibuk banget lah intinya. Kok nggak pernah latihan, nggak bisa latihan kan. Ujung-ujungnya viral tuh konten online ya kan. Sampai berapa gitu, viewersnya cukup banyak juga ya. Itu pertama kali yang bikin trending tuh bagian kita ya. Terus kemudian baru menyebar ke yang orang-orang lain. Banyak yang ngikutin. Itu senang banget sih bisa kayak gitu. Kemudian kita bikin yang part 2 tuh. Apa tuh ya? Main jurus. Oh iya, main jurus yang ganti baju, yang lagi ngapain terus tiba-tiba lempar-lempar baju itu kan. Itu keren juga tuh. Kemudian banyak yang ngikutin juga. Berilah, berarti mungkin kedepannya bakal ada lagi kayak gitu ya. Semoga aja ada lagi ide-ide kayak gitu. Iya, dan pengen tuh kalau bisa tuh semuanya dari berbagai macam bela diri gitu kan. Biar saling kenal. Kan kayak kita nih awalnya belum kenal nih kan ya. Lu siapa sih? Di balik admin Jawara Silat yang ngepost gitu kan. Tiba-tiba kita main satu ini film bareng, short movie gitu kan, sama Kavian, sama si siapa,
Topik, Taufik, terus apa lagi ya? Mada, si sama Mada. ada. Tapi itu seru banget loh, itu kita bikin film tuh cepet banget. Dari zuhur doang sampai maghrib. Di hari itu doang, nggak sampai Nggak berhari. mikirin konsep beneran kan. Tiba-tiba yang ngucuk-ngucuk dateng, Heeh. bingung mau bikin apa. Udahlah, garapin Gerak aja. aja, berantem. Jadi loh itu. Sumpah sih itu keren banget sih, dadakan tapi jadi. Kalau untuk yang konten keduanya kita bareng Mas Denny ya kalau nggak salah. Oh, Mas Denny Aprisani ya. Ada Mas Denny, Mas Freddy ya. Oh iya, Bang ini Ferdi Bawanta. Itu dia. Pokoknya itu banyak juga sih. Mungkin nanti deh next mungkin lah bakal bikin lagi ya. Seru-seruan lagi lah bareng. Iyalah, biar makin kenal. Karena kan dari situ kita banyak mengenal banyak berbagai macam bela diri. Betul. Nggak cuman gue sama lo doang gitu kan, tapi teman-teman yang lain gitu kan. Nah, balik lagi nih mengenai admin Jawara Silat. Berarti yang untuk di pos itu nggak harus pakai seragam bela dirinya gitu ya? Atau misalnya bisa nih pakai kaos doang, asal kita pose dengan gaya yang bagus ataupun kita main dengan jurus yang bagus bisa di repost. Ya betul. Yang penting kontennya tentang bela diri. Pencaksilat. Pencaksilat. Ini sebenarnya ini dikhususkan untuk tentang pencaksilatnya atau bela diri? Lebih ke pencaksilat sih. Tapi kadang kalau untuk kayak gerakan Korea berantem doang itu kan kadang kurang kelihatan tuh pencaksilatnya. Itu nggak masalah, masih bisa kita repost. Yang penting tentang ada bela dirinya mungkin. Oh gitu. Karena kan emang beda sih ya ketika yang orang main jurus silat sama orang yang kayak fighting untuk apa ya, Korea-Koreaan tuh kan. Itu kan lebih kayak ke film dan caranya juga tuh mainnya tuh beda kan, kayak dilebar-lebarin atau gimana. Intinya cuma buat ngambil keindahan filmnya lah. Paham lah orang film. Nih ngomong-ngomong, di balik admin Jawara Silat ini bela dirinya apa sih, Kang? Aku pencaksilat dari Panglipur. Dari Panglipur. Panglipur itu kalau nggak salah berarti kenal sama Kang Cecep, Kang Yayan ya? Ya betul. Deket banget. Kalau sama Kang Yayan sih nggak terlalu karena kita beda perguruan kalau Kang Yayan. Tapi kalau Kang Cecep baru satu perguruan. Kebetulan dia juga guru sekaligus dari Panglipur juga. Oh, tapi suka latihan bareng? Kalau untuk setiap latihan jarang ketemu sih, maksudnya hanya di momen-momen tertentu, entah itu pas lagi ada kelas online kayak contohnya kemarin kita, terus kalau lagi ada ujian atau seminar dan yang lainnya doang. Tapi Kang Yayan ya? Kang Yayan kan? Yang Panglipur apa Kang Cecep tadi? Kang Cecep. Kang Cecep. Itu Kang Cecep juga jago main kerambit segala macam ya? Ya bisa dibilang ikonnya pencaksilat sih kalau Kang Cecep mah. Bukan maksud terkenal banget kan ya? Bukan maksud untuk membanggakan guru sendiri, tapi memang karena ya saya juga bisa paham tahu. Cuman saya juga belajar kerambit tapi lewat sama asistennya, sama Kang Tira. Nah itu dia. Itu juga jago Kang Tira tuh jago banget mainnya. Dan sempat dapetin momen di mana yang namanya main kerambit itu kan nggak gampang ya kan. Apalagi itu bener loh tangannya sampai lecet loh. Pertama kali workshop hari pertama, hari kedua, karena kan untuk film itu kan mau nggak mau dituntut harus bisa. Sedangkan emang biasanya kan main tangan kanan, kemudian main tangan kiri. Lo bayangin gimana kakunya coba. Pasti kena ketusuk-tusuk ya. Dan itu lumayan lecet sampai darahan. Tapi Kang Tira tuh baik ngajarinya, sabar ngajarinya. Cukup sabar. Untungnya cukup sabar gitu kan ngadepinnya. Apalagi yang gue tuh emang nggak bisa banget loh. Gue tuh kenapa ya setiap suruh gerakan yang bawa senjata untuk tangan kiri tuh kayak kedal, kayak ngerasa kayak apa ya, kayak nggak bebas gitu loh. Bukan pegangan gue nih gitu. Karena beda pegangan nih. Kidal ya. Biasanya tuh kanan, lebih nyaman kanan buat gerak. Pasti kan ada kan orang kayak gitu kan. Kalau Kang di sini gimana? Dua-duanya bisa kan? Lebih dominan ke kanan kan? sih. Kalau kiri memang agak kegok juga. Agak kagok. Jadi waktu ketika disuruh main kiri, aduh anjir kata juga. Gue nggak bisa beneran, seriusan. Tangan sampai lecet semua. Dan gue tuh pikir, aduh mau nggak mau nih gue harus bisa nih karena film gitu kan, dituntut kan, bener. Tapi udah selesai kan filmnya? Udah, nanti insya Allah bakalan tayang. Ditunggu. Nonton ya. Siap. Kalau nggak nonton awas ya. Nah Kang, kalau untuk basicnya Panglipur itu biasanya identik dengan apa sih? Kan kalau misalnya Merpati Putih nih, itu kan terkenal sama pematahan, pernapasan. Kalau untuk Panglipur sendiri apa tuh? Kalau Panglipur sendiri dia lebih terkenal ke seninya sih ya. Ke seninya. Tapi bukan berarti tidak ada bela dirinya. Karena di balik kesenian yang indah itu tentunya ada gerakan yang mematikan. Kalau misalnya orang tahu gitu. Ya gitu, cuman sekarang orang lebih ngelihat di Instagram gitu,
tahu nih dari Panglipur ya karena gerakannya gitu. Tapi seninya Panglipur tuh emang keren sih, gue akuin beneran, seriusan. Oh, iya. Kan kalau MP Uga bukannya mau gimana ya, emang Panglipur tuh bagus untuk seninya. Kalau untuk MP tuh kan terkenalnya emang power, jadinya tuh emang terkenal tuh kayak keras segala macam ya. Mungkin kalau untuk seninya agak kaku gitu kan. Beda kan sama Panglipur. Kalau Panglipur emang sudah biasa gerakan tuh seni, cakep ngeliatnya itu. Indah aja gitu, nggak tahu kenapa setiap gue ngeliat postingan lu tuh kayak ih, sumpah cakep banget. Gue mau ngerakin tuh kayaknya kaku banget. Sampai ngefans ya? Aduh. Nah, by the way nih Bang, kita kan kangen nih masalah gerak-gerakan gitu ya. Nanti bisa dong dicontohin kayak misalnya Kang Dik main jurus seninya untuk ngeliatin lah kalau misalnya teknik dari Panglipur itu seperti apa. Boleh. Atau kita siap. mau koreoan lagi nih. Nah itu juga boleh, dua-duanya lah kita coba ya. Oke. Boleh, kangen ya. Habis itu ngajakin yang lainnya, ayo kita bikin film lagi nih short movie gitu kan. Boleh, nanti kita coba ya. Harusnya admin Jara Silat buka dong di story gitu, open buat itu bikin short movie, buat yang berminat aja. Jadi kita biar kumpul-kumpul bikin short movie gitu Kang, boleh tuh Kang. Ada nggak sih rencana kayak gitu Kang? Maksudnya tuh ngumpulin anak-anak dari berbagai macam perguruan buat bikin kayak short movie gitu, tapi di waktu misalnya seminggu sekali gitu kan, karena kan kita tahu nih orang tuh bakalan kerja dari Senin sampai Sabtu gitu kan, mungkin di minggunya aja lah kita spare time buat bikin konten bareng, kumpul bareng sama sesama pencak silat nih. Kita nggak ngomongin masalah silat ini silat itu ya, jadi kita bebas itu perguruan apa aja. Ada kalau untuk saat ini sih belum kepikiran sampai situ ya. Cuman kalau untuk kayak coba-coba ya contohnya kayak percobaan pertama kan kita itu. Jadi kita pengen percobaan ya. Kayak percobaan itu mulai dari ngumpulin orang yang bisa dibilang terkenal di perguruannya kayak kamu kan terkenal di MP. Aduh, enggak bohong gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Itu baru percobaan. Cuman kalau untuk kayak sampai ngumumin open recruitment kayak gitu mungkin nanti lagi aja. Agak berat juga sih mungkin ya, karena ditambah kan lagi dalam keadaan seperti ini pandemi, kan jadi mungkin juga yang jadi kendala buat Kang Diknya adalah ketika gua mau nih ngikut buat main short movie, tapi kan nggak semua orang tuh ngerti gimana sih untuk mukul dalam seni film gitu kan. Pasti mikirin kayak gitu juga. Iya juga. Iyalah, karena kan di pencak silat kalau yang nggak ngerti film pasti mukulnya dikiranya beneran, padahal kan itu kan pakai cuma aksi reaksi doang. aksi reaksi kayak gitu. Pasti berpikir juga kan ke situ kan, kalau misalnya gua open recruitment nih buat sembarang orang yang gua nggak tahu emang dia biasa main short movie kah, biasa main di film kah, tahu enggak sih buat kayak mana ya, kayak misalnya buat main tekniknya gitu, keindahannya, pasti mikirin juga ya. Iya sih, pasti itu kepikiran. Iyalah. Soalnya kan kebanyakan kalau orang yang fokus di silat cuman nggak tahu ikut apa, nggak tahu kayak koreo kayak gitu, suka kebablasan. Kadang lebih kaku. Sering gak sih kalau sering ngalamin? Itu kena beneran pasti. Pernah lihat video aku yang terakhir nggak? Itu kena, ada BTS-nya, behind the scene-nya. Video yang mana tuh? Aku lupa. Di postingan terakhir di akun pribadi ada. Oh, itu kena beneran. Jadi emang orang tuh kenanya di hari itu sampai 2 kali. Karena ya gitu. Bahaya banget ya berarti ya kalau misalnya ketika orang bela diri disuruh main film tapi dia kurang menguasai lah ya, kurang menguasai itu katakan bukan tentang bela dirinya, tapi untuk tahu teknik dalam pengambilan angle-nya atau bentuk serangannya segala macam, jarak serangnya. Teknik aksi reaksi itu dalam pembuatan film memang harus pasti kan diajar, karena itu pasti ada workshopnya kan, nggak cuma sehari 2 hari. Itu aku ngalamin sih. Gimana jatuh yang benar, gimana ketika reaksi dipukul. Karena kalau misalnya kita asal jatuh kan kayak misalnya untuk jatuhan bisa fatal kan, juga. Fatal beneran. Karena kemarin juga sempat dan itu masih belajar ya, dan itu beneran sakit. Karena kita belum tahu yang benar sih gimana sih jatuh dari ketinggian misalnya begini ternyata melayang bem. Itu ternyata kan ada diajarin kan waktu workshopnya seperti itu. Tapi seru sih Kang, itu Kang beneran. Ini buat pengalaman lah. Nanti kita bikin short movie lagi ya. Siap. Nah, biasa nih Kang, admin Jawara Silat ini pernah gak sih Kang nemuin orang-orang yang kadang suka marah-marah, "Woi lu nih admin pelit banget sih, gak pernah nge-repost gue, pelit banget sih gini-gini segala macam." Pernah gak sih? Sering. Dan ya gitu, ada dari beberapa perguruan yang emang kita jarang posting karena bukan nggak mau posting, tapi memang nggak memenuhi karakter. Bukan memenuhi karakter, tapi di perguruan itu
dia nggak pernah memposting konten yang menarik gitu. Kita jadi mau posting juga kan kadang pilih-pilih. Iya, Apa nggak itu sembarangan ya. bisa dinikmatin sama semua orang apa enggak kan gitu. Nanti kalau misalnya cuma asal repost kan Atau bakal kebanyakan kurang yang menarik. di-repost yang cewek-cewek cakep nih, yang bening-bening. Biasanya kalau admin laki kan kayak gitu. Dulu sih pernah kayak itu, kayak ngeposting foto cewek nih. Oh, dulu berarti ketahuan kan? Pernah doang. Dulu zamannya gue suka di-repost-repost, jangan-jangan kayak gitu tuh. Jadi ngeposting foto cewek tuh baru beberapa menit doang langsung cepet naiknya Up nih. banget ya? Jadi kayak followers pun cepet naiknya. Jadi kayak buat momen, oh yaudah nih lumayan buat naikin dulu, buat cepet cari naikin ini followers. Kalau sekarang ya yang kontennya menarik aja gitu. Lebih suka postingnya kayak foto atau video? Kalau dari Kang Dik sendiri? Lebih ke video sih seringnya kalau sekarang. Lebih asik ya kalau video tuh. Kalau cuma foto kayaknya gimana gitu. Kayak ya kurang ini aja sih. Kalau video kan bisa, ada sesuatu yang menarik nih gitu. Iya, kayak yang kemarin tuh yang Kang Dik bikin apa yang challenge nantangin gua tuh. Itu gue udah membuat tau Kang Dik beneran. Tapi digangguin terus sama si Kenji. Nggak ada waktu ya? Nggak ada waktu beneran. Lihat aja lo, gue latihan setiap latihan gimana dia ngegandulin gue. Ya kan saya pernah bilang, ya udah anaknya ikut silat aja bareng gitu. Ya ampun, tuh kayak yang postingan tadi tuh dong, sambil gendong anak sambil boxing. Ya ampun, itu berat banget. Udah matahari panas, beban berat latihan, kemudian tambah gendong, kerasa banget.